Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, barakallahu fikum, kawan-kawan sahabat semua, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalla fi'ala, Allah taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga hari-hari kita masih dapat untuk udara segar. Bahkan badan kita pun juga masih sehat. Kalaupun ada sakit, kadang itu merupakan cara Allah untuk menyadarkan kita agar kita semakin dekat dan semakin taat kepadanya. Bahkan kita lihat betapa banyak orang-orang yang badannya sehat dan dia umurnya bertambah, tapi jauhnya dari Allah pun juga kian parah. Ini adalah musibah besar. Untuk itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada dua nikmat, makbul tapi bihima. Banyak orang, ada dua nikmat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatan makbul bihima katsiran nas. Ada dua nikmat yang dimana orang-orang lalai, orang-orang tertipu dengan dua nikmat itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sihhatu wal faqr, waktu sehat dan waktu luang. Dia sehat, badannya bugar, tidak ada sakit. Kalau paling parahnya seperti Fir'aun lah ya, kira-kira. Tapi ternyata membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan bahwa orang-orang yang sakit, apabila dia bersabar terhadap khatanya, berguguran dosa-dosanya, ajib. Jadi orang-orang mukmin itu ketika dia mendapatkan badannya sehat, hartanya banyak, dia memandang itu nikmat, tapi juga ujian. Dan sebaliknya, ketika rizkinya mungkin terasa sempit dalam hal mendapatkan uang, badannya pun sakit, Satu sisi itu adalah ujian.
Namun di dalam cara pandang Quran atau cara pandang Islam, orang sekarang disebut Islamic worldview, cara pandang Islam, itu merupakan ada nikmat di sana. Ada nikmat di sana. Allahu Akbar. Jadi hidup beragama ini adalah hidup yang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Memang ada alhamdulillahnya, alhamdulillah ala nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah sempurnakan nikmat-nikmat itu. Tapi ada lagi alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Makanya dan terpenting dalam kehidupan ini adalah iman. Dalam kondisi apapun, iman itulah yang paling penting ada di hati. Ketika di hati iman kurang atau iman hilang, maka inilah sumber kehinaan dalam kehidupan. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, apalagi sakit. Ketika iman tidak ada, maka di saat itulah malapetaka telah menyapa kita. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka majelis kita adalah majelis bagi saya dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman semua majelis menambah iman. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab dan para sahabat lain ketika berjumpa dengan kawan-kawannya, mereka berkata, "Halu nazdadu iman." Ayo kita sama-sama ya sini kumpul, kita sama-sama menambah iman. Jadi majelisnya adalah majelis iman. Kajiannya bisa saja kajian fikih, kajian tauhid, kajian akhlak, kajian muamalah dan semuanya apapun kajian. Tapi itu merupakan aplikasi dari iman. Iman kita. Karena iman ini yazidu yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bil asya. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka majelis ilmu adalah majelis menambah iman. Waktu itu majelis ilmu adalah amal saleh, bahkan sesoleh-solehnya amal saleh. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hati kita ini butuh ilmu, butuh ahli ilmu dan butuh teman-teman yang pecinta ilmu. Tiga itu penting. Satu, butuh ilmu, tapi juga butuh ahli ilmu yang mengajarkan ilmu kita yang betul. Cukup itu saja? Tidak. Tapi kita juga butuh teman-teman yang pecinta ilmu. Baiklah, semoga waktu sehat kita dan waktu luang kita berkah. Kita lanjutkan dars kita, kajian kita tentang manhaj. Tema besarnya apa, Pak? Saya akan senantiasa ulang tema besarnya ini. Karena tema besarnya ini yang jadi tujuan saya. Dan tujuan kita bersama. Apa itu tema besarnya? Kenapa kita memilih menjadi salafi? Awalnya itu kenapa kita jadi salafi? Karena ya pastinya karena dunia ilmiah, dunia ilmu. Kenapa kita memilih menjadi salafi? Kalau nggak tahu kenapa tema ini kita angkat, bagi saya jadi salafi harga mati. Sepakat kita tuh? Mati. Berarti Ustaz mendoktrin. Ya kalau dipahami bahwa dari Quran dan Sunnah itu adalah sebuah doktrin, aslinya dianggap itu adalah sebuah doktrin. Tapi yang kita sampaikan adalah ilmu, bukan ilmu saya. Namun seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu maqala fihi haddatsan, ilmu yang ada sumber periwayatannya. Ini Quran, ini hadisnya, ini aqwal para sahabat dan para ulama kibarnya. Di atas itulah kita berbicara. Maka
kalaulah doktrin itu bagian dari hanya sekedar pemahaman tanpa dalil, berarti bukan doktrin, tapi ia adalah ilmu. Maka seringkali di majelis kajian asatidzah kita disebut kajian ilmiah Islamiyah atau kajian Islam ilmiah. Karena bagi kita ini ilmu. Jadi itu yang kita pelajari, itu yang kita bahas bersama ikhwati fillah, barakallahu fikum. Majelis-majelis tentang fikih, majelis-majelis tentang pembahasan yang lain penting sekali. Tapi majelis kita hari ini, sebagaimana para ulama mengajarkan kita, merupakan bagaikan membentuk fondasi, membentuk kerangka, membentuk tiang. Kalau aksesorisnya saja bagus, tapi tiangnya tidak bagus, nanti ketika angin datang menerpa, apalagi badai menerjang, maka ada silang bintang, apa namanya, habis ya. Maka untuk itu saya perlu ingatkan diri saya dan kita bersama ketika Ustaz Alim minta kepada saya untuk melanjutkan kajian Buya hafizahullah ta'ala wa syafahullah. Maka saya melihat ini berat ini. Tapi rasanya ada satu amanah besar di pundak Buya dan di pundak saya. Ya sudahlah, ini namanya mudarasah, sama-sama belajar kita. Sama-sama belajar, karena dakwah kita harus dibangun bukan di atas bukan di atas tampak manis dan banyak begitu saja, tapi harus dibangun di atas sebuah kekokohan akidah, kekokohan manhaj. Dakwah kita bukan hanya dakwah fikih sunnah, tapi dakwah kita adalah dakwah as-salafiyah. Ketika orang-orang bertanya, kawan-kawan masyarakat, kita perlu jelaskan dengan baik, bukan dengan keras, tapi dengan kebenaran yang lantang harus kita suarakan. Inilah dakwah as-salafiyah. Ketika orang-orang bertanya kepada kita, kamu apa? Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang dia bertanya lagi, apakah kamu salafi? Jangan malu. Iya, saya salafi. Tapi inilah salafi yang saya pahami. Tidak aku, tidak lembek dan lemah, bermulai tanpa landasan hujjah. Tapi inilah dakwah as-salafiyah yang pertengahan, wasatiyah wal i'tidal, pertengahan. Sebagaimana pertengahannya antara ghulu dan jafar, antara orang yang ekstrim dan yang longgar. Untuk itu, ini tujuan ini harus saya ulang, karena saya melihat bahwa diri saya, terutama entah kalau kawan-kawan, mudah-mudahan sama, pembahasan tentang manhaj adalah pembahasan yang kadang kita tahu tapi tidak masuk sampai di hati. Jadi tentang akidah dan manhaj, tentang ilmu apapun itu adalah ilmu yang harus sampai masuk di hati, menjadi fondasi yang terhujam dalam di qalbi sehingga kita tidak tergoyahkan. Bahkan ikhwan, ketika nanti pembahasan saya sedang ini bagus sekali. Ketika kita masih malu di tengah-tengah orang banyak untuk mengatakan diri kita salafi, perlu dipertanyakan tentang pemahaman kita betul atau tidaknya. Dan ketika orang-orang lupa recehnya seperti itu, cuma ya sebagaimana orang-orang lain juga kali di atas keyakinannya, kan ya kan? Orang lain kan kokoh pula di atas keyakinannya, dan kita yakin ini adalah al-haqq, maka sekokoh keyakinan itulah kita harus bersatu. Barakallahu fikum. Kan lah sepakatnya kan? Jadi ini.
Baik, saya sangat berkepentingan sekali untuk menjaga diri saya rasanya. Anak-anak, kawan-kawan, dan bagi teman-teman mudah menjadi iktibar. Di tengah-tengah fitnah melanda begitu dahsyat, kajian tentang akidah dan manhaj adalah kajian yang sangat urgent saya perhatikan. Ya, baiklah, sekarang kita masuk pembahasan. Sekali lagi pembahasan ini saya ambil dari dirasat fil manhaj. Kajian tentang manhaj ini buah tafsir transkrip dari daurah Syekhuna Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala yang beliau ajarkan kepada para asatidzah kita itu di Lombok. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ingat, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang jamaah itu ada dua. Dan saya juga sudah menyinggung pada pembahasan yang terakhirnya. Saya tidak ingat kira-kira. Pembahasan terakhirnya apa itu? Fadid, udah dikasih yang tadi? Hah? Oh, enggak ke bawah ya? Baik. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Pembahasan yang lalu kita membahas satu tema tentang ini kalimat yang sangat penting sekali. Kata Syekhuna Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala, kata beliau begini, perhatikan bahwa ini sangat penting sekali. Kata beliau, intabihu ya ikhwah. Perhatikan wahai saudara-saudaraku. Lima aku apa yang aku ucapkan. Hada asas syarri fil ummah. Ini adalah pondasi atau dasar sumber masalah keburukan di tengah-tengah umat. Apa itu? Dan ini juga asasul iftiraq. Sumber masalah perselisihan, kotak-kotakan, perpecahan di tengah umat. Dan kita sama maklum Allah Ta'ala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian dengan tali agama Allah, jangan kalian berpecah-belah. Artinya berpegang dengan jemaah, dengan tali agama Allah, dengan prinsip jemaah para sahabat adalah sebuah kewajiban fardhu ain. Dan berpecah belah atau berpecah menjauh dari prinsipnya generasi terbaik umat ini adalah sebuah keharaman. Kata Syekh Sulaiman, sumber masalah itu adamu ahli ilmi ahli akabir, tidak mengambil ilmu dari para ulama besar, tidak mengambil ilmu dari kibar yang lebih senior. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Satu lagi. Wa iza'atu dhanni bil akabir wal ghururi bin nafs. Dan jeleknya sangkaan atau berburuk sangka kepada para ulama dan tertipu dengan diri sendiri. Wah, awak udah S2, udah S3, udah pulang dari negeri para ulama. Kita dari laki, mereka juga dari laki. Itu slogannya para hizbiyun. Nahnu rijal, haula'i rijal wa nahnu rijal. Mereka lelaki, kita juga lelaki. Tidak mengambil ilmu dari para yang lebih senior dan tertipu dengan diri kita. Bahkan kata Syekh Sulaiman,
apabila didapatkan perkara yang tiga perkara ini, satu, tidak mengambil ilmu dari yang senior, buruk sangka terhadap para ulama atau yang senior, dan tertipu atau berbangga dengan diri sendiri. Tiga hal ini apabila didapatkan akan terfana tentang illa furqatan abada. Maka kata beliau, tengoklah, jangan engkau menunggu kecuali perpecahan akan terjadi selamanya. La ilaha illallah. Dulu bibit awal perpecahan terjadi yang menjadi usulul firaq, pokok perpecahan, perselisihan di tengah umat ini manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Inilah sumber besar pertemanan. Apa itu? Tidak mengambil ilmu dari yang senior, tidak mengambil ilmu dari yang senior itu kira-kira apa? Guru. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mereka tidak mengambil ilmu dari para sahabat lagi. Seharusnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, orang yang berjumpa dengan murid-muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu dari murid Nabi tercinta radhiyallahu ta'ala anhum jami'an itu. Tapi mereka tidak ambil ilmu. Tertipu dengan dirinya. Mereka lelaki, saya lelaki. Apalagi mungkin umur sama. La ilaha illallah. Ini sumber malapetaka mereka yang pertama dulu. Mereka berkumpul sesama mereka. Ini disebutkan oleh Rasulullah Hafizahullah Ta'ala. Ma'afadul ilma minas sahabati wa innama salam yajtami'una fima bainahum wa yuqarriruna fima bainahum wa idhalika dhaharitul firaq. Allah al-Musta'an. Kata beliau, mereka tidak mengambil ilmu dari para sahabat tadi. Hanya saja mereka berkumpul bersama di antara mereka dan mereka menetapkan apa yang mereka pandang baik. Saat itulah muncul fitnah itu. Tidak hati-hati ketika tidak ada ahli ilmu yang senior di satu tempat. Kalau nyari sama muda ini, tidak ada yang dituakan dalam ilmu dan pengalaman. Artinya, ya tidak ada ilmu yang diambil. Apa makna saya? Ternyata itu yang terjadi. Maka untuk itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lama dhahaba ila al-khawarij yunadhiruhum wa yuqimu 'alaihim al-hujjah. Ketika dulu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada mereka, orang-orang Khawarij itu yang menjadi apa? Pendahulu perpecahan di tengah umat ini, pendahulu penyimpangan di tengah-tengah umat ini. Ibnu Abbas habrul hadhihi ummah, lautan ilmunya umat ini. Orang yang masya Allah, selain anak paman Nabi, beliau memang murid terbaik Nabi, walaupun masih muda. Dari sisi ilmunya di kalangan para sahabat yang hidup ketika Nabi masih hidup, tapi beliau ahli ilmu. Manakala dia pecinta ilmu, beliau senantiasa menggali ilmu, belajar ilmu. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, beliaulah tokoh tempat umat mengadu, tempat umat bertanya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Manakala orang-orang Khawarij muncul, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu melihat fitnah ini sudah bermunculan, beliau datang dan beliau berkata, "Ji'tukum min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa minhum fiikum ahadun." Ini semua kaidah yang besar
Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Aku datang kepada kalian dari sisi sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sisi sebagai anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sebagai bagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berguru langsung kepada baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat ada di antara kalian. Artinya yang sahabat itu, ini yang sahabat, di antara kalian tidak ada sahabat. Ada dua hal yang disebutkan di sini. Satu, dia anak paman Nabi. Kedua, saya ini sahabat Nabi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa faedah dari sini? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan hal ini agar mereka sadar bahwa mereka adalah asalin, apa itu, kaum yang masih junior, orang-orang yang masih baru, agar mereka sadar. Jadi ternyata memang orang-orang tidak ada berjumpa dengan para sahabat. Ini mengisyaratkan, kata Sulaiman Ar-Rahili Allah Ta'ala, ini mengisyaratkan bahwa pada permasalahan tadi, bahwa mereka tidak mengambil ilmu dari para ulama besar, yakni mereka tidak mengambil ilmu dari pendahulu mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka berburuk sangka kepada para sahabat, dan mereka berbaik sangka kepada diri mereka sendiri. Ada 3 poin ini. Dan ucapan Ibnu Abbas ini sesuai menjelaskan kepada kita, itu menunjukkan orang-orang Khawarij mereka tidak mengambil ilmu dari para sahabat. Mereka berburuk sangka kepada para sahabat. Mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Lalu apa yang terjadi? Mereka yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merukuna min ad-din kama yamruku as-sahm min ar-ramiyah. Mereka meleset dari agama ini, keluar dari agama ini sebagaimana meleset dari keluarnya anak panah dari busuk. Jauh pelajang dan walaupun ibadah mereka banyak, salat mereka lebih hebat daripada salatnya Nabi, salat sahabat, sehingga Nabi menyebutkan salat kalian lebih hebat salat mereka daripada salat kalian, puasa kalian lebih enteng dari puasa mereka. Banyak ibadahnya mantap, tapi ternyata sumber permasalahan bukan pada banyak ibadat mereka, banyak pengikut juga. Maka Abdullah bin Sabah yang begini menjadi akal bagi kedua kelompok. Ini yang berbeda, namun keduanya disatukan oleh ketimpaan. Walaupun ikhwati fillah barakallahu fikum, kelompok-kelompok yang menyimpang itu berpecah belah, tapi mereka bersatu dengan ketimpaan. Kita azan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan, barakallahu fiikum. Perlu kita ingat bahwa kelompok-kelompok, golongan-golongan yang menyimpang akan senantiasa terus berpecah belah dan akan senantiasa terus banyak, dan mereka juga saling sikut mengikut, berpecah belah pula di antara mereka. Tapi ingat, ada satu kesepakatan mereka, sama-sama memerangi Ahlus Sunnah. Di sinilah ujian besar
Sama-sama sama-sama akan bersatunya. Apa sebabnya? Disebabkan satunya sumber permasalahan yang ada itu. Tidak mengambil ilmu dari yang seniornya di kalangan para ilmu dulu, sebagaimana terjadi awal pertamanya pada orang-orang Khawarij, kemudian berburuk sangka kepada mereka para sahabat, dan seniornya umat ini adalah para sahabat. Sehingga Syekh Sulaiman hafizahullah ta'ala dalam kesempatan lain pernah menyebutkan bahwa murid pertama dan guru pertama setelah Nabi di kalangan umat ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Berarti mereka adalah senior-seniornya para senior. Oh iya. Kalau nanti dikatakan, oh kami juga ngambil ilmu daripada ulama kibar, yang paling kibarnya adalah para sahabat. Apakah ambil pemahaman para sahabat? Apakah ambil pemahaman mereka generasi salaful ummah, generasi terbaik umat ini? Mereka adalah akabirnya umat, akabir. Ini bukan kabair ya, kabair dosa-dosa besar. Kalau akabir itu para pembesar. Jadi jangan disebutkan ahlul akabir itu para pembesar. Tapi kalau ahlul kabair itu berdosa-dosa besar. Jadi singin ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi mau orang Khawarij, mau orang Rafidhah, sumber permasalahannya tiga itu. Maka sebenarnya bisa ditanyakan, kalau berdebat dengan orang, diskusi dengan golongan dan kelompok manapun, yang perlu ditanyakan biar tidak ngilu tidur, tidak kemana-mana, ditanyakan dulu, buat dulu kesepakatan. Kesepakatan awal apa? Bagaimana ia memandang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah mereka memandang para sahabat itu adalah para senior? Maka disitulah orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah kalau Indonesia siapa? Jaringan Islam liberal. Termasuk orang jin. Ada jin. Jaringan Islam Nusantara. Yang pemikirannya banyak yang nenek. Nah, di antara yang mereka hantam adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, itu diserang itu. Dijelek-jelekkannya. Bapak pengen tahu bagaimana apa di antara hal yang dijelekkannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu oleh mereka, orang-orang Mu'tazilah, oleh orang liberal itu. Masa Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan Nabi, dia hanya sebentar bersama Nabi, hanya 3 tahun. Sebentar. Bahkan dijelekkan ini orang miskin yang numpang hidup di masjid Nabi. La hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahu musta'an. Bayangkan itu. Dia tidak tahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tepatnya mereka tahu, tepatnya mereka tidak mau tahu karena tujuannya beda. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah di antara orang yang mendapatkan doa terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maha. Sebagaimana orang-orang Syiah juga mencela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya perkataannya Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kalau dikumpulkan wanita yang ada seluruh ilmu yang ada, kalau dikumpulkan seluruh ilmu wanita yang ada di dunia ini, ilmu Aisyah lebih unggul, lebih banyak. Tapi itu yang dicela oleh orang-orang Syiah. La ilaha illallah. Ketika disebutkan nama Aisyah, kita menyebutnya radhiyallahu ta'ala anha, mereka menyebutnya laknatullah 'alaiha. La ilaha illallah. Maka sesering mungkin saya ketika kami mulazamah dengan Syekhuna Qasim At-Ta'zi hafizahullah ta'ala, saya sering-sering tadi mendengarkan beliau menyebutkan kejelekan Syiah.
sangat sering, sampai hampir setiap kali pelajaran disebut tentang Syiah. Kenapa orang Syiah ini? Laknatullah alaihim, yang memang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejatinya mereka orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang lain yang mencela para sahabat ingin merusak agama ini. Mereka tidak sanggup mencela Nabi. Mereka biar umat ini rusak, mereka celah muridnya Nabi, para sahabat. Allah rusak. Itulah yang terjadi. Baik, maka sekarang apa tidak senang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kawan-kawan yang mendengarkan ini? Apa tidak bahagia kita sebagai seorang jamaah, sebagai seorang Ahlus Sunnah yang mencintai murid-murid Nabi, yang mengagungkan pada porsinya yang tepat, pada posisinya yang tepat murid-murid Nabi, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang memang disanjung Nabi, dan Allah Ta'ala pun mereka menyebutkan tentang mereka kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik ummah. Mereka disifati oleh Allah Ta'ala dengan radhiyallahu ta'ala anhum wa radu anhu. Mereka, Allah ridha kepada mereka pun ridha kepada Allah. Ajib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Berarti kawan-kawan jamaah salafi, kalau mungkin dikatakan kalian salafi, kalian sosek begini, sebagaimana orang-orang mencela Wahabi, ulama akidah mengajarkan, di antara mereka mengucapkan intana tabi'u Ahmad Wahabi fa'anal mukirru bi'annan Wahabi. Jika pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut seorang Wahabi, saya menghadirkan diri saya adalah Wahabi. Itu masalah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Baik. Khulasatul kalam, kita salafiyun Ahlus Sunnah wal Jamaah memang mencintai sunnah dan jamaahnya para sahabat. Mencintai sunnah dan jamaahnya para sahabat Nabi. Dulu Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala menyebutkan Islam terus berkembang, jalannya tetap lurus selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan setelah wafatnya Nabi. Pada sebagian besar generasi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tetap selamat berada di atas jalan. Hingga muncullah di tengah-tengah mereka tunas-tunas bibit-bibit yang keluar dari sunnah, dan mereka mendengarkan bid'ah yang menyesatkan. La ilaha illallah. Keluar dari sunnah, terbukalah pendengaran untuk mendengarkan bid'ah yang menyesatkan. Dan itulah fondasi keburukan. Seperti orang-orang bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Qadariyah, bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. La ilaha illallah. Mereka telinganya mulai terbuka dengan mendengarkan bid'ah, mendengarkan perkara-perkara yang baru. Akhirnya meresap masuk ke dalam hati mereka. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka membunuh ahli Islam, mereka membunuh Ahlus Sunnah. Dalam bahasa para ulama kita, mereka membunuh ahlul Islam, kaum muslimin, dan mereka membiarkan ahlul awthan, penyembah berhala. Mereka membaca Al-Quran, namun Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kata Imam Asy-Syatibi, firqah dan kelompok itu terus bertambah banyaknya, sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iftaraqatil yahud, hadis iftiraqul ummah, umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, 70 surga, 1 ke neraka, 1 ke surga, 70 ke neraka. Orang-orang Nasara juga demikian, berpecah belah menjadi 72 golongan, 1 surga, 71 ke neraka.
والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة. Demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah, semua umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, satu surga, 72 neraka. Dan kita sudah jelaskan kawan apa yang maksud dengan neraka di sini. Artinya mereka punya bibit penyimpangan, dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentakyin, tidak menyatakan kamu masuk neraka, tidak. Tapi setiap kemaksiatan, setiap penyimpangan berpotensi. Karena itu adalah kemaksiatan, berpotensi masuk neraka. Karena itu mendatangkan kemurkaan Allah. Rabbuna jalla fi'ula. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Jadi selama kita masih berpegang teguh dengan apa yang ada diwariskan, apa yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah insyaallah kita akan selamat. Kata Syekh Sulaiman, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, lam tazalil firqu takthuru hasaba ma wa'ada bihi as-sadiq. Jadi senantiasa akan terjadi perpecahan itu sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu sahibi mukhalafatin, ikhwati fillah. Lalu beliau mengatakan bahwa dari setiap pelaku penyimpangan, ini perhatikan, setiap pelaku penyimpangan, maka di antara kebiasaannya dia akan mengajak orang lain kepada penyimpangannya. Orang yang menyimpang itu biasanya tidak akan diam diri, melainkan mereka akan mengajak kepada penyimpangannya. Dan setiap pelaku penyimpangan melainkan akan mengajak kepada penyimpangannya. Wa kullu sahibi mukhalafatin famin sya'nihi an yad'u ghayrahu ilaiha. Senantiasa mengajak orang lain kepada penyimpangannya. Ya. Lalu para pelaku penyimpangannya akan mendakwakan apa yang mereka yakini dan menyebarkan apa yang mereka yakini. Oleh karena itu, tidak benar kita katakan kita harus merangkul mereka. Ini penting nih. Ungkapan ini nanti, ini bagian dari manhaj. Maka tidaklah benar ungkapan kita mengatakan nahtawihim bal nu'adijuhum wa dal'uhum ila sunnah, kata Sulaiman hafizahullah ta'ala. Kita tidak benar pernyataan kita harus merangkul mereka. Terus apa aja ulama yang benar, nahnu nad'uhum ila sunnah, bahkan kata Sulaiman bal nu'alijuhum wa nad'uhum ila sunnah. Kalimat itu ada tiga. Nahtawihim bal nu'alijuhum wa nad'uhum ila sunnah. Kita merangkul mereka, tetapi kita merangkul mereka, mendakwakan mereka untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi tak cukup hanya merangkul begitu, tapi mengobati mereka, memperbaiki mereka, mendakwakan mereka. Bahasa kitanya ini yang sering kita dengar, kita merangkul orang itu. Tapi kalau maksudnya dirangkul, kemudian kita sama-sama memberikan uzur pada sesuatu yang bid'ah yang terjadi di antara kita, itu sudah terjadi penyimpangan. Ini tidak benar, tidak sesuai sunnah, tapi kita saling memberikan uzur untuk menjaga persatuan. Ini bentuk pemikiran yang menyimpang. Ini satu bentuk kekeliruan. Ini sama-sama nih agar kita bersatu, kita ialah saling merangkul. Nanti ketika terjadi perselisihan, maka kita saling memberikan uzur, saling memaafkan. Kalau itu dalam masalah ijtihadiyah fiqhiyah, sah, betul. Rahabatus salam. Tapi ketika penyimpangan itu sudah menginjak-injak sunnah atau tidak sesuai dengan prinsip sunnah, tidak sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ini kaidah tidak tepat. Ada lagi kaidahnya yang populer apa? Kita bersatu atas apa yang kita sepakati,
dan kita saling memberikan uzur atas apa yang kita perselisihkan. Ini kaidah tidak tepat. Bukanlah kaidah Ahlussunnati wal Jamaah. Sebab Ahlussunnati wal Jamaah senantiasa mengajak dan mendakwahkan kepada sunnah. Tolak ukurnya adalah sunnah la ilaha illallah. Maka dan ingat itu bahwa ahli bid'ah akan senantiasa mengajak kepada penyimpangannya. Maka kalau kita mau merangkulnya, mereka tetap juga akan mau merangkul kita. Maka Ahlussunnati wal Jamaah simpel saja. Kita tidak paksa orang dalam dakwah ini. Kita tidak ada paksa orang. Inilah dakwah kita. Inilah dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Ya, yang mau silakan, yang tidak mau tidak apa-apa. Karena yang paling penting dalam pembahasan kita sebelumnya, kita harus berada di atas jalan Tuhan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah, kita mengajak kepada jalan Allah. Itulah jalan yang Allah Ta'ala sebutkan. Wa anna hadha siratil mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan ini. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain di kiri kanannya. Kalau ada jalan tol yang lurus, itu apa? Ada jalan-jalan yang lain. Dan jalan tol di Pekanbaru, di Jawa, tidak ada yang murah. Lain murah sekeneknya. Yang gratis tak ada, murah mungkin ada. Gratis tidak ada. Hah? Sementara jalan tol menuju keselamatan, menuju surga gratis. Dalam makna tidak dibayar dengan uang. Sementara kenapa kita mau menempuh jalan yang lain lagi? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekokoh itulah prinsip Ahlussunnah. Ikhwati fillah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal ini. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala menyampaikan perkataannya. Beliau menyebutkan maka tidak akan mungkin seluruh firqah itu meskipun banyak jumlahnya bersatu padu. Ya. Saya ulangi lagi. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ahlul bid'ah itu mereka juga tidak bersatu di dalam kebid'ahan mereka, tapi mereka bersatu dalam menentang Ahlussunnah. Itu ingat itu. Maka kalau kita mau merangkul mereka, Ahlussunnah tetap mau merangkul dalam makna kalau mau di atas sunnah. Kalau tidak bisa. Baik, ikhwati fillah. Makanya Bapak-bapak, kalau ada umpamanya yang bukan Ahlussunnah memberikan bantuan kepada kita tanpa syarat, silakan ambil lagi. Selama tidak mendatangkan mudarat atau mungkin ada mudarat yang akan terjadi, jangan ambil. Tapi kalau tidak ada kemungkinan mudarat yang akan terjadi, silakan ambil. Tapi kalau ketika para donatur itu harus mengatur dan aturannya di atas tidak di aturan sunnah, rohnya bukan mereka. Makanya prinsip yang harus kita pegang, la tu'alliqu da'wah bi syakhsin fa in mata da'wah wa anniquha billah. Ini perkataannya Syaikhul bin Hadi rahimahullah. Jangan gantungkan nasib dakwah kepada seseorang. Kalau dia matilah dakwah. Anu sebab wa anliquha billah, gantungkan kepada Allah. Kata mulia Syekh Mubil, kenapa Syekh menyatakan seperti itu? Fa innahu hayyul ladzi la yamut. Karena Allah lah yang hidupnya tidak akan pernah mati. Ini. Jadi kalau donatur mau diatur di atas sunnah, monggo silakan. Tapi kalau donatur mau mengatur di atas tidak sunnah,
dakwah kita rumnya bukanlah dengan kepingan uang, tapi dakwah kita adalah yang mengatur Allah Ta'ala sendiri. Makanya kata Ustazuna Afifi Abdul Wadud, Ahlus-Sunnah yang memimpinnya adalah ahli ilmu. Ini bukan pimpinan-pimpinan begitu saja ya. Baik. Ya ikhwan, mereka ahli bid'ah akan bersatu padu untuk menyerang Ahlus-Sunnah. Untuk itulah Nabi menyebutkan kepada kita dengan kalimat la tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada satu kelompok, satu golongan min ummati zahirina al-haqqa la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Akan senantiasa ada satu kelompok di tengah-tengah umat ini, mereka berada di atas al-haqqa, tidak ada yang bisa memudaratkan mereka sampai datang hari kiamat, atau hatta ya'tiya Allah, sampai datang ketetapan Allah. Nah, jadi Ahlus-Sunnah memang Ahlus-Sunnah itu pokok di atas Ahlus-Sunnah. Ya ikhwan, kalimat Syekhuna Sulaman Ar-Ruhaili fi Ta'ala ini satunya menjadi gizi yang sangat kita butuhkan untuk menegakkan tulang punggung kita sebagai seorang Ahlus-Sunnah atau sebagai seorang salafi. Apa kata beliau? Ikhwati fillah, kita harus meyakini al-bid'ah sebagaimana Nabi menyebutkan akan senantiasa menyerang Ahlus-Sunnah. Maka nanti ketika dakwah mulai berkembang, jangan sampai menjadi duri dalam daging. Kalau ada yang mengatakan itu kajian asal, bukan. Saya hanya menjelaskan bahwa ini sesuatu yang menjadi prinsip. Karena yang kita tegakkan bukanlah persatuan belaka, tapi persatuan di atas sunnah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Untuk itu, kalau ada ya ikhwan, bahkan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Ta'ala ini, coba antum bayangkan ini kalimat yang ajib kata beliau. Walidzalika ana daiman aqulu lil ikhwah, saya senantiasa mengatakan kepada saudara-saudara, idza lam yatakallam fika ahlul bid'ah fafattish fi nafsik indaka khalal. Ya ikhwan, jika para ahli bid'ah tidak membicarakan keburukan tentang dirimu, maka periksalah dirimu, berarti ada cacat padamu. Berulang ya, ikhwan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Ta'ala menyebutkan, jika para ahli bid'ah tidak membicarakan keburukanmu tidak membicarakan keburukan tentang dirimu, maka periksalah dirimu, berarti ada cacat padamu. Allah Rasul. Ini di antara tanda keselamatan atau itu di manhaj seseorang adalah para ahli bid'ah akan menjelekkannya. Ini harus diingat ya. Makanya ini kalimat kenapa kita memilih menjadi salafi. Ya ikhwan, ini penting. Sebab mentalmu kalau tidak dibangun di atas ilmu, korporas. Tapi kalau dibangun di atas ilmu, dah selesai doanya. Awak tak boleh juga pulang lah. Kita tidak marah sama orang. Makanya Ahlus-Sunnah wal Jamaah tidak takut pada siapapun. Takutnya adalah pada dirinya sendiri. Saya katakan, musuh kita adalah kita marah sama orang, kita benci sama orang. Dalam tanda kutip, ya, kita hanya tidak suka kepada kebid'ahan, ya. Tapi kita sayang dalam porsi yang al-wala' wal-bara' yang sesuai pada tuntunannya. Ikhwati fillah, ini kalimat Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili, fafattis fi nafsik.
tengok dirimu, periksa dirimu ada apa. Kamu sebagai seorang salafi, kamu sebagai seorang ahlus sunnah, tapi dirimu adem ayem saja di tengah-tengah bid'ah misalkan. Tapi saya tidak mengatakan kita harus membuat onar di tengah-tengah masyarakat, tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi periksalah diri kita ada apa, kira gerangan. Bal qultu marratan, kata beliau. Dan bahkan saya katakan sekali lagi, wa qalaqtul qadriyata, saya balikkan lagi teks itu. Kata beliau, saya balikkan lagi. Jadi saya balikkan pernyataan itu. Kata beliau begini, idza radiya anka al-bid'ah li syai'in aw hadathin. Apa? Idza radiya anka al-bid'ah fafattish fi nafsik. Jika al-bid'ah ridha kepada dirimu, maka periksalah dirimu. Na'am qad yarda anka ba'du li syai'in aw hadath, lakin an yarda anka ahlu. Kata beliau begini, jika al-bid'ah ridha atau senang kepadamu, maka periksalah dirimu. Benar, terkadang sebagian mereka mungkin ridha kepadamu karena sesuatu atau karena ada tujuan tertentu, tetapi mustahil seluruh ahli bid'ah ridha kepadamu. La ilaha illallah. Pertanyaan saya, boleh bermain kalau di situ ilmu. Jadi ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kajian ini tegas, tapi kalau ada yang mengatakan, oh itu dia kalian salafi, oh ini begini, kita perlu merenung juga kawan. Jangan hanya menyebut orang lain keras. Awak tuh ya, contohnya dah. Saya mendapati orang yang berada di atas keyakinan itu, oh iya benar. Mau jamaah manapun itu, kenapa? Sebagaimana kita katakan, kalian nyala ulangnya, ini nyala ulangnya. Maka untuk itu, saya dipilih kawan. Jadi, ketika kita ngaji di komunitas atau jemaah kita tidak bisa menutupi penjelasan itu, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau mungkin kajian ini direkam, ada kawan-kawan yang mendengarkan tidak sepakat, kenapa juga didengarkan? Baik. Tentu kita harus menjelaskan sejelas-jelas. Dari saya juga mendengarkan, ternyata tidak ada yang tidak keras dengan pemahamannya, tetap keras juga dengan pemahamannya sendiri. Untuk itu kita sebagai salafi atau ahlus sunnah wal jamaah bisa kita memandang itu tidak boleh orang lain hebat. Bahkan kita meyakini bahwa kita ahlus sunnah kuat atau tidak tegas. Namun maksud keras di sini bukan kowe langsung mulut kasar kepada orang ini, tidak. Pembahasan ini bukan masalah muamalah, bukan masalah akhlak. Lisan kita, ucapan-ucapan yang baik, qaulan sadida, ucapan yang lembut. Tapi dalam menjelaskan prinsip aqidah dan manhaj, jelas sejelas-jelasnya. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Itu yang perlu diingat. Bukan untuk itu, baik kita tarik kesimpulan. Baru kita lepas. Ikhwati fillah, ahlus sunnah wal jamaah akan senantiasa cinta kepada ahlul ilm, akan senantiasa cinta kepada ulama kibar, dan paling kibarnya para ulama, paling kibarnya para ulama adalah para sahabat. Kecintaan mereka kepada ahlul ilm besar.
kecintaan mereka kepada para sahabat besar. Kita para dai ini bahagia. Insya Allah saya Desember akan ke Jakarta lagi. Hadir dalam Syekh Masyhur Hasan Salman. Saya masih ada Malaysia. Saya bahas al-Jawabir, 3 ulama senior Malaysia rahimahullah. Jadi ketika pertama kita ada senang, kita terkepala rasanya. Ada yang bimbing terus, ada yang mengarahkan terus. Jadi disitulah baik. Dan ingat-ingat, hidup bermasyarakat tidak serta-merta pemahaman yang kita yakini yang seperti dari awal kita sebutkan itu membuat kita kaku, tidak berakhlak, tidak bicara yang lembut, tidak pandai-pandai bermuamalah dengan masyarakat. Tidak, sebab dakwah kita harus dibangun di atas prinsip apa itu? 1, menjaga kekokohan dalam manhaj. 2, hikmah dalam dakwah dan muamalah. 2 hal ini jangan dicampakkan. Jangan, saya berulang-ulang kali menyebutkan, atas nama kokoh menjaga akidah dan manhaj, kita injak prinsip hikmah dalam berdakwah dan bermuamalah. Jangan pula sebaliknya, atas nama hikmah dalam berdakwah kita injak prinsip dan dasar yang harus kita pegang dalam prinsip akidah dan manhaj. 2 hal itu dipegang pakai oleh Nabi. Siapakah yang paling kokoh dari kokoh dari bersama dengan itu dari hikmah dalam dakwah dan ucapannya? Siapakah yang lebih hikmah daripada Nabi dalam ucapannya, dalam sikapnya, dalam dakwahnya, dan lebih berpegang teguh dengan prinsip yang Allah Ta'ala tentukan, dan itu semuanya menjadi hal yang mesti kita coba. Itulah sunnah. Sunnah itu perjalanan atau perjalanan cara beragama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang sempurna bagi kita. Seperti itu hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam bermuamalah. Kita mudah senyum pada orang, kita mudah berbincang dengan orang. Kalau perlu kita ke depan dalam memberikan kebaikan kepada orang, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya tentang amalan apa, dia yang terdepan. Ketika ditanya amalan-amalan apa, dia yang terdepan. Bahkan ditanya siapa yang melakukan amalan-amalan yang bermuamalah pada orang lain, dia yang terdepan. La ilaha illallah. Maka ya ikhwan, kita ini perlu juga memikirkan dengan serius, bukan dua-rius, tapi serius. Kalau disebut dua-rius, berarti dianggaplah bahwa seriusnya itu 1. Ini tidak. Serius di sini yang betul-betul, ya serius, betul-betul secara tidak sepele. Kita harus memikirkan apa yang bisa kita berikan kontribusi untuk masyarakat kita, untuk umat ini. Apakah kontribusi kita hanya sekedar di masjid? Itu betul, sahih. Tapi apakah dakwah hanya di masjid? Tidak. Kita harus lebih banyak memberikan manfaat. Dakwah as-salafiyah, dakwah al-sunnah wal jamaah bukan hanya hadir di masjid. Itu yang harus kita ingat. Dan hari ini saya harus menyeimbangkan pembahasan yang tadi dengan pembahasan yang ini. Kalau tidak, itulah yang saya perhatikan. Rata-rata kalau sudah ngaji akidah dan manhaj kaku. Sama jawab nanya. Lu pengawapan lah Ustaz tadi Pak dia masjid dulu. Sama jawab nanya. Kuatik lampung lah. Contoh ayam. Nampak dia yang ayam dan bagi senior dari yang panjang tadi ayam tadi pada yang kuat tadi kopak tadi kuncul yang cowok itu
Bukan seperti itu. Kita ada sunahnya adalah al-aqil, orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas, aqalun nas, yang cerdas di tengah masyarakat ni. Jangan ngaku salafi kalau bermuamalahnya tidak benar. Bahkan kita harus cerdas. Jadi kalau bongi orang kawak, kita tak bongi apa? Kita harus menjadi kibar. Kibar itu orang dewasa. Makanya ada salah satu tulisan saya diminta oleh satu jemaah untuk menerjemahkan satu tulisan seorang syekh. Judulnya Akhlakul Kibar. Akhlak orang dewasa. Ajib, termenung-menung saya buatnya. Tapi itu penting. Kalau kita tidak dewasa, salah satu yang saya tengok dalam tulisan tua, bersikaplah seperti dewasa. Jangan hanya umur kita dewasa, usia kita senior, tapi pikiran kita juga harus luas, jiwa kita juga harus lapang. Di antara sifat orang dewasa, kok bongi orangnya tak bongi, kok bongi sontak, ya biasalah. Tapi sikap yang hati yang membuat sikap kita berubah pada orang lain, pada di tengah masyarakat. Jadi di tengah masyarakat orang jojok kawak anjir. Kadang-kadang kan seperti itu. Jumpa kawat dari satu desa dengan desa lain. Yang cerita-cerita apa? Cerita kajian di tempat apa? Cerita payah desa dan payah. Tiang selalu bunyi loh, gila tuh delemunya lebih parah atau delemunya. Akhirnya berlomba-lomba menyebutkan payahnya. Coba diganti. Peluang apa yang ada? Kita tak nas. Kita dididik janggut panjang. Sama dan diriku tumbuhlah semakin panjang pula akal kita. Kalau kita panjang akal, uang kan panjang, tapi akhirnya orang sadar. Jadi kalau ada orang yang jelek-jelekkan kita, biar ya, Assalamualaikum, salam, assalamualaikum, cerita-cerita. Nah, akhirnya kan panjang seorang ini, dia mana panjang, nyawa tak bohong, dia tulang dah. Dia tidak bohong, tulang otak, ini bom nyawa. Makanya musuh kita itu ada dalam diri kita. Bom nyawa ditakuti. Kalau lo bohong, aku bang pirayu. Tapi kalau orang bohongi, dia nak bohongi, nak ngaku. Sampai punya bohongi, dia nak bohonginya. Apa tak bohongi, tak bohongi. Ya, apa jodoh kan? Bahkan bapak, kalau ada ustaz-ustaz menyebut, pamannya ada kajiannya, sejarah berdarah sekte Wahabi. Ada dulu di masjid kita, ada ceramah. Saya lupa acara apa waktu itu. Duduk saya dari awal sampai akhir. Pergi saya ke rumah, saya ambil buku. Kan ceramahnya sejarah berdarah sekte Wahabi, di bawahnya 2 buku. Habis kajian itu, ini saya catat kajian, habis kajian itu saya kasih sama dia buku 1, cukup 1 saja. Judulnya Meluruskan Sejarah Wahabi. Saya bilang sama dia, Ustaz, kenapa ada waktu baca-baca buku ini Ustaz? Mana tahu dia bacanya, atau mana tahu nanti anaknya yang membacanya. Nah, jadi Wahabi kan dia? Kita nggak tahu. Jadi kita ini perlu bermental baja. Jadi menjadi Ahlussunnah, menjadi Salafi, sahabat-sahabat dan kawan-kawan perlu bermental baja, tapi di atas ini. Nah, makanya kenapa kita pada bilang itu? Kenapa kita kenapa kita ini penting kepada berpegang kepada yang kibar? Karena yang kibar itu kata Rasulullah Ta'ala, kibar dalam ilmu, kibar dalam umur. Itu penting. Jadi kibar itu ada 2. Karena Nabi menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama yang kibar, yang senior. Senior dalam ilmu, senior dalam pengalaman. Senior dalam ilmunya banyak. Seniornya. Yang kedua senior dalam pengalaman. Karena orang kalau sudah semakin banyak pengalamannya, semakin lama umurnya, jauh berjalan banyak yang ditengoknya. Lama usia banyak yang dirasakannya. Itu senior itu.
Maka orang yang senior dalam ilmu dan umur terkadang dua hal ini, sehingga masalah kedewasaan ada pada dirinya, sehingga bisa memandang dia. Oh, ini nggak baik nih. Oh, ini betul nih. Di sini terjadi. Ikhwatifillah. Apalagi nanti apabila dah lama kita dah wafat pula yang senior itu, tentu kita yang jadi seniornya lagi. Apa saja perlu bergaul dengan yang senior. Saya ulangi kalimatnya seperti ini. Begini, kita ini umur paling antara 63 sampai 67. Yang disebutkan Nabi itu kan itu 60 sampai 70 apa? Berarti nanti ustaz-ustaz kita, senior-senior kita lebih duluan wafat. Ketika mereka dah wafat, tuh boleh. Semobil itu pernah dulu bilang, kerbau kecil tak akan bisa bergaul menempuh medan yang besar kalau tidak bergaul dengan kerbau yang senior pula. Artinya, perumpamannya tidak semuanya tepat, tapi sekedar untuk mendekatkan paham bahwa kita ini satu saat nanti juga akan dewasa. Jadi yang tua, jangan tua di umurnya. Jadi jangan hanya menjadi orang tua saja, orang tua usia saja, tapi betul-betul menjadi orang tua, betul-betul menjadi pisau tua. Nah, disitulah kita pentingnya. Nah, dan disitulah kadang-kadang pentingnya kita bergaul tidak hanya dengan kajian, tapi sikap. Sikap ini bagaimana sih dalam sikap itu? Bagaimana ini menyikapi ini? Kalau secara prinsip, kok ya berdotang? Ini kan orang tuanya begitu, kok ya? Apa namanya? Togang berdotang, bukan apa? Kalau ya berjelo-jelo, jadi ada saat-saatnya. Tegasnya di mana? Prinsipnya di mana? Itu kadang ketika kita tidak bergaul dengan yang senior, kita tidak paham, kita tidak mengerti. Disitulah saya rasakan pentingnya kita mengambil keberkahan dari yang senior. Oh, ini. Contoh kadang simpel saja. Kita kadang-kadang tidak salaman dengan perempuan, tapi tidak pandai cenderung cara bersikap. Aduh. Kita tidak la tujalisu ahlul ahwa. Jangan duduk bersama ahli ahwa, ahli bid'ah. Tuh. Icik tak dua-dua, ya langsung sama sekali. Bukan begitu maksudnya. Ditolak mentah-mentah begitu dengan prakteknya di lapangan. Itu kadang harus kita pahami. Maka disinilah pentingnya juga bergaul. Nah, itu yang saya maksud ya. Kadang saya ikhwan menjadi seorang salafi itu berat. Beratnya apa? Suruh sana, suruh ulang. Betul tak yang dirasakan? Betul. Ini makam awal sebenarnya. Peringkat awal. Keyakinan itu peringkat awal saya. Oke. Kalau tidak rasu, aja diturun. Fokus. Tidak dirimu dulu. Ini kan itu antekarnya. Ya. Karena memang nampak aku tidak betul, saudaraku tidak betul. Kalau belajar, tapi terus belajar kita, terus belajar agar kita pandai bersikap. Disitulah beratnya Pak. Saya asli, namanya saya bilang sama kawan-kawan, saya ini berat. Bagaimana caranya? Bagaimana pula tidak berat Pak? Harus saya sampaikan ini. Dulu kita pribadi yang simpatik di tengah masyarakat kita. Ada acara awak lah hadir situ. Ada kegiatan awak lah nomor satu, kegiatan sosial. Tetapi manakala kita menjadi salafi, saudara bisa. Terus pertanyaannya mana yang bisa kita berikan lagi? Di situ kita penting berjumpa dengan guru yang senior. Haji. Dan saya lihat ustaz-ustaz kita semakin tua umurnya, semakin jauh perjalanannya, semakin bijak dia bersikap. Sampai ada sebagian guru kita di kawasan Singasan, pondok dia pondok sholat, di depan pondok dia pondok yang berseberangan 180 derajat perbedaan akidah dan manhajnya. Tapi kok bisa sih mereka tidak ada masalah dan tidak terjadi fisikan? Padahal dalam ceramah tetap begini. Jadi rubah-rubah ceramah awak nih. Kalau dirubah-rubah, itulah yang disebut jadi apa? Melempem. Atas nama hikmah, merubah akidah dan prinsip manhaj.
bukan itu yang harus dirubah tuh. Yang harus dirubah tuh kekuatan dalam bermuamalah dan akhlak yang tidak begitu. Yang prinsip tetap. Maka di sini ya Ikhwan, pentingnya saya kira kita apa ya, sesekali ide-ide, kalau tidak usulan, cukup ide. Nah, mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Mungkin ada saat-saatnya kita mengundang ustaz yang lebih senior, yang mungkin dakwah dia itu sudah malang melintang, ya, di tengah-tengah, tidak hanya kajian itu. Ini kalau kajian begitu saja berat, asli saya. Menghadapi studi kasus itu berat. Ini kondisinya begini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dan ini tidak di majelis ini bisa saya detilkan contoh-contohnya. Nah, dan kadang-kadang ketika kawan-kawan melihat, wah ini ustaz beda, bukan. Sampai ada seorang ustaz kita, saya perlu cek dulu di pondoknya, ini ustaz ini gimana hikmahnya dalam berdakwah atau seperti apa. Kalau tanah alim ustaz ini panjang, tapi harus saya seimbangkan pembahasan dengan ini agar kita membahas manhaj itu jangan bayangkan kakinya, tapi juga membayangkan bagaimana lembut dan bijaknya kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, sampai saya perlu contohkan terakhir ini, sampai hari ini, ya walaupun itu sebagian asatizah kita memandang bahwa menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam imam ketika sholat itu agar orang tidak hiruk pikuk, silakan. Tapi saya pribadi di dalam perjalanan dakwah ke kampung-kampung kemana-mana, ya apalagi sekarang dengan profesi yang saya tekuni belakangan, masuk kampung keluar kampung saya Pak, masuk rumah keluar rumah masyarakat saya, alhamdulillah. Ya, dan ketika orang tanya, ya jawab, sikap kita harus dijawab. Dan jujur saya dengan profesi profesi duniawi lah kan, karena ilmu yang saya tekuni kesehatan itu kan ilmu dunia. Saya merasa saya, masya Allah, ini hikmah. Saya bisa bercinta dengan Allah. Tadi malam juga saya bercinta dengan salah satu tokoh masyarakat lama sambil menterapinya. Jadi banyak cerita, banyak apa. Kita mungkin tidak bisa bersama dengan mereka dalam kebid'ahan, tapi kita masih bisa bersama dalam kehidupan sosial dunia kita. Itu yang perlu diingat. Itu yang perlu diingat. Maka jujur saya demi Allah, di antara hal yang membuat saya tekun belajar ilmu kesehatan itu bukan satu jurusannya yang saya tekuni sekarang, karena saya pengen kita ingin dakwah as-salafiyah yang kita bawa ini tidak hanya berkontribusi di masjid saja, tapi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita hadir bersama-sama. Kita Allah Ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada diskusi, silakan. Jika tidak ada, kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.